Ya, makanya sekarang sudah tidak relevan bicara tentang SD dan MI. Sudah tidak relevan. Oke. Sehingga kebanyakan sekolah itu sudah punya KOSP, semuanya sekolah sudah punya. Tetapi KOSP yang menggigit inilah yang belum banyak. Ya, KOSP yang menggigit. Ya. Berapa lembar KSP-nya Pak Supri? Jumlah KSP-nya berapa halaman? Ratusan? Ya. Ratusan? Iya. Nah, kalau itu saya beri contoh, gitu, sekolah internasional di Jakarta, KSP itu tidak lebih dari 20 lembar. Maksudnya. Iya. Jadi sekolah internasional di Jakarta, KSP-nya itu tidak lebih dari 20 lembar. Ya. Karena ya itu tadi. Jadi yang efisien karena di dalam pengelolaan sekolah sekarang itu sudah harus melibatkan kemampuan berbisnis dalam tanda kutip. Ya, sudah jangan hanya akademis ya. Mana tadi yang saya sampaikan itu akademis bagus ya. Tagline-nya tetapi dari sisi bisnis itu kurang bisa dipahami, kurang mengenal. Iya, kurang madol nih. Kurang madol nih. Ya. Dan ketika kami bersama dengan narasumber dari Puskur Pusat Kurikulum, beliau juga menyatakan buat KSP itu tidak usah tebal-tebal. Yang penting itu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang kedua adalah menunjukkan nilai kompetitif dan komparatif satuan pendidikan dibanding dengan satuan pendidikan yang lainnya. Okay. Jadi kalau kita bisa belajar dari Indomaret dan Alfamaret Bapak Ibu, saya pernah tanya orang Indomaret itu, bagaimana cara mereka menentukan tempat? Ternyata cara menentukan tempatnya itu sederhana. Kalau Indomaret mau buka cabang, dia akan cari di mana Alfamaret berada. Tidak usah analisis reno-reno. Yes. Maka dia akan mencari tempat di sekitar, di dekatnya Alfamaret. Demikian pula sebaliknya, kalau Alfamaret mau buka cabang baru, dia akan mencari di mana Indomaret berada. Tidak malah menjauh. Loh, kenapa? Itu tadi, karena dia mampu menunjukkan, loh, bedanya saya, nilai keunggulan saya dibanding dengan sebelah. Pepet-pepetan pun berani, ya kan? Kalau Bapak Ibu kan Indomaret sini, Alfamart sebelah situ. Karena memang begitu Bapak Ibu. Jadi strateginya itu begitu. Dia beralasan begini, kan yang pertama ada misalkan Indomaret. Orang-orang kan sudah mengenal Indomaret, jadi kalau cari barang mesti ke situ. Ketika saya Alfamart membuat bangunan di sebelahnya, saya nggak perlu promosi ke banyak orang. Mereka tinggal membandingkan saya dengan Indomaret. Ya. Maksud kami adalah kita tidak perlu takut dengan persaingan itu selama kita memiliki nilai komparatif dan competitiveness, nilai keunggulan kita dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, sehingga kalau kita ingin mengimplementasikan kurikulum, yang pertama kali harus dibongkar adalah visi misi satuan pendidikan. Ya. Buatlah visi misi yang bisa menantang pemenang. Ya, yang bisa menantang pemenang, jangan menyisih, menghindar, jangan. Buatlah visi misi ya. Sebelah ini adalah sekolah tahfidz, sini buat sekolah tahfidz plus. Misalkan begitu, misalkan. Ya, misalkan begitu. Dan ini nanti Bapak Ibu, visi misi yang sudah dikembangkan oleh sekolah ini nanti akan berimplikasi pada proses pembelajaran. Nanti akan kami berikan contoh bagaimana ini berimplikasi pada proses pembelajaran. Jadi yang pertama wajib ada Dewan Pembina adalah KOSP yang mencerminkan kebutuhan masyarakat, nilai kompetitif dan komparativeness satuan pendidikan. Dan pengalaman kami banyak sekolah yang seperti tadi, ya belum mampu mengidentifikasi dirinya, saya itu unggul di bidang apa, ya saya ini kurang di bidang apa. Ya. Kalau nggak percaya saya tanya, Pak jenengan keunggulan jenengan apa? Okay. Percaya diri. Betul. Pede tenang. Berani menari di sini? Ya, coba. Berani. Betul. Iya. Kalau kekurangannya jenengan? Kekurangannya jenengan? Iya. Oh, pikon. Iya. Ini untung saya lupa. Contoh bagus, panjenengan itu sudah bisa mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan sebagai pribadi, ya kan? Ya, nanti kalau sebagai kelembagaan beda lagi urusannya. Yang saya, mbak apa bu? Bu. Oke. Kalau jenengan apa kelebihannya? Bukan berapa kilo loh gitu. Kelas berat lah. Oke. Oh, kelebihannya saya nggak mau kelebihannya. Oke. Wah, Jan. Tampaknya beliau tidak yakin. Jadi kata-kata apa? Insya Allah saya tidak yakin kan? Iya. Tidak yakin dengan dirinya sendiri. Iya, yakin dengan dirinya. Jadi mohon maaf, Pak, ini hanya contoh bahwa kita itu sulit untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kita. Apalagi kalau dibawa dalam konteks kelembagaan. Apa kelebihan SD ini? Apa kekurangan SD ini? Padahal ini hal pertama yang harus kita identifikasi sebelum kita bicara tentang pengembangan kurikulum merdeka. Yang mana kemudian nanti kita bawa menjadi visi misi sekolah. Visi misi sekolah ini kemudian kita kemas, kita pasarkan kepada masyarakat dalam bentuk jargon-jargon yang bisa mereka terima. Oke. Kalau jenengan diminta membuat satu kalimat tentang diri jenengan itu kira-kira bagaimana? Sip. Siapakah Anda? Satu kalimat saja yang mudah diingat. Oke. Saya adalah orang yang bermanfaat. Ini kalau bahasa saya bahasa yang abu-abu, ya kan? Ya. Makanya dari itu saya membuat itu, Pak. Oh iya. Jadi kan beda dengan SMA. Saya tahu kelebihan saya adalah saya percaya diri. Ini kan jelas dengan ya, saya percaya diri. Tapi kemudian kalau disuruh untuk satu kalimat tentang dirinya, saya adalah orang yang bermanfaat. Menjadi seperti tidak percaya diri. Jadi ini Bapak Ibu, sekali lagi kalau Bapak Ibu mau menantang MI yang sudah settle tadi, ini langkah awal yang harus diperbaiki. Ya. Langkah awal yang harus diperbaiki. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita harus merubah watak, budaya, attitude kelembagaan kita. Harus. Dan kurikulum merdeka ini adalah untuk orang-orang yang percaya diri, penuh inovasi, menyukai tantangan. Iya, tantangan. Kurikulum merdeka itu untuk orang-orang yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak masuk golongan seperti ini, segera mengajukan pensiun saja. Ya. Segera mengajukan pensiun saja. Iya. Ungkang-ungkang. Oke. Jadi itu harus terrefleksi di dalam KOSP-nya Bapak Ibu.